أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah ta'lim pada salat maghrib Masjid Jami Al-Hidayah, yang tentunya kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat oleh Allah, dan nikmat terbesar yang perlu kita syukuri adalah Allah masih memilih kita untuk dijadikan orang-orang yang bisa menjaga ibadah utama kita, yakni salat. Yakini bahwasannya salat merupakan ibadah yang pertama nanti dihisab oleh Allah. Yang dilihat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Hal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah pada setiap hamba adalah salat. Maka mudah-mudahan kita berharap salat yang kita jalankan Allah jadikan sebagai amal yang diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dengannya tentunya nanti amal-amal kita yang lain pun akan mengikuti dengan diterimanya salat kita. Para hadirin rahimakumullah, kita niatkan pada malam hari ini sampai datangnya waktu salat isya nanti untuk bersama-sama mengkaji. Ya, pada dasarnya ini jadwal dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan dengan izin beliau kami di sini menggantikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti mendapatkan ilmu yang barakah, yang diterima, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berkaitan bahwa kita berada di penghujung tahun. Memang tidak ada Pak yang namanya tahun Islam dan tahun bukan Islam. Ini dari sisi sejarah kita perlu tahu juga bahwa Nabi SAW dulu juga tidak menggunakan tahun Islam. Nabi tidak menggunakan tahun Hijriyah. Maka bagi kita yang memang membaca doa akhir tahun nantinya di bulan Muharram atau doa awal tahun, itu jelas bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada yang salah dalam doanya. Karena yang kita minta sesuatu yang memang betul-betul kita harapkan. Dan pada dasarnya doa ini bukan hanya kita bacakan ketika doa bulan Hijriah saja. Di bulan Masehi pun kita perlu mendoakan itu. Kenapa? Karena wa tilkal ayyam nudawiluha. Hari-hari itu kami putar. Dan kita memang mau tidak mau lebih banyak menggunakan hitungan tahun Masehi dibanding Hijriah. Kita lihat dari mulai kita lahir, ya, yang ada di akte kelahiran kita. Bahkan mungkin kalau kita mau absen di sini Pak, adakah kita yang hafal tahun lahir kita dalam Hijriah? Ya, saya lahir tanggal 10 Ramadan 1406 Hijriah, menikah 21 Ramadan 1439 Hijriah. Ya, habis ini pada nyari nanti nih, lahirnya kapan saya? Ya, nikahnya kapan ya? Ya, anak nomor saya pertama juga, jadi saya berikan nama agak panjang, Ashraf, Muhammad Ashraf Ramadan El-Shauki. Kemuliaan di bulan Ramadan yang sangat dirindukan, karena alhamdulillah semua Ramadan. Saya lahir Ramadan, istri lahir Ramadan, kami nikah Ramadan Pak, ngirit Pak, habis taraweh Pak. Orang udah pada kenyang jadinya. Ya, jadi kami meminta pada guru kami mencari jodoh, nggak taunya dikasih anaknya.
Ya, dan ternyata Allah segerakan menikah di bulan Ramadan, anak pertama kami pun Ramadan. Ya, maka kemuliaan di bulan Ramadan yang sangat dirindukan. Pada akhirnya, kalaupun kita menghitung bulan Masehi, bukan berarti ini bukan hitungannya umat Islam. Mau tidak mau kita menggunakan itu dalam sehari-hari, Pak. Ya, dari mulai tadi akte kelahiran kita sampai ijazah kita sekolah, bikin paspor, pernikahan, bahkan di batu nisan kita pun nantinya tertulis Masehi. Maka perlu kita jadikan perhitungan Masehi pun sebagai muhasabah. Ya. Kita perlu, Pak, mau tidak mau, kita tidak mengingkari datangnya tahun 2025 nanti bertambah pula kan, umur kita nanti akan bertambah lebih tua, usia kita bertambah 1 tahun, maka mau tidak mau kita menghitung pula ya apa yang sudah kita lakukan pada tahun ini. Hasibu qabla an tuhasabu. Ayo kita hisab diri kita sebelum nanti kita dihisab. Maka ada satu ayat dalam Al-Quran yang coba kita bedah pada malam hari ini melalui kitab Tafsir Al-Wasit, ya, di jilid yang ke-14 dalam surat 59 surat Al-Hasr ayat 18, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini dimulai, Pak, dengan harfun nida, panggilan. Banyak, Pak, harfun nida itu, nanti salah satunya adalah iya. Yang diseru siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang memang merasa dirinya beriman. Ya. Antara ayyuha dengan alladzina nanti dalam hitungan berapa kali diucapkan atau tertulis dalam Al-Quran ini berbeda, Pak. Alladzina ini untuk siapa saja, dia lebih banyak, di atas 1000 kali disebutkan, berbeda dengan ayyuha yang hanya 152 kali disebutkannya. Alladzina, mereka orang-orang, mau anak kecil, mau dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, siapapun itu, amanu, yang mereka memiliki iman. Maka nanti imannya pasti berbeda-beda karena dimausulkan dengan alladzina, yang tingkatan imannya berbeda-beda, ya, tapi ditunjukkannya hanya kepada orang yang beriman. Kenapa kok ditunjukkan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang yang Islam? Karena Islam ini ketika hanya terucap di lisan dengan syahadahnya saja, tapi tidak dengan hatinya. Ya. Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14, bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Dulu ada, Pak, orang-orang ngaku beriman pada Nabi. Muhammad, kami telah beriman kepadamu. Karena dianggapnya dengan mengikuti, dengan mengakui Nabi saja dianggap keimanan. Tapi dijawab oleh Allah langsung, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Enggak kata Allah. Enggak sembarangan, enggak mudah mengaku beriman, tapi ucapkan oleh kalian aslamna. Maka di sini kita harus khawatir, Pak. Apakah kita sudah masuk kategori beriman atau baru dianggap berislam oleh Allah? Orang yang beriman, maka dia berada di titik-titik yang memang Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu. Contoh salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang-orang yang datang dalam salat Jumat, maka mereka yang masih betul-betul memiliki iman, meskipun tingkatannya beda-beda, maka berangkat ke masjidnya juga beda-beda, Pak. Ada yang sebelum azan udah ke masjid, ada yang udah khutbah masih di rumah, nanggung masih 1000 lagi, kopinya belum selesai, asal belum qomat belum datang ke masjid, imannya beda-beda. Ya, begitupun puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang mengaku beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa, meskipun puasanya pun berbeda-beda.
Ada yang puasanya hanya mempuasakan lapar dan hausnya, tapi nggak mempuasakan lisannya, masih ngomongin orang, masih ngegibah orang. Ada yang seperti itu. Ya. Perintah untuk salat itu pun sama. Meskipun kita tadi berdiri pada saf yang sama, lurus, rapat, tapi tentu kadar salat kita pun berbeda-beda. Ya. Maka Allah sampaikan, nggak sembarangan mengaku beriman. Mudah sekali mengaku Islam, tapi sulit nanti mengaku beriman. Ittaqullah, langsung stressing point Allah minta, bertakwalah kepada Allah dengan pengertian takwa yang luas ataupun yang pendek. Dan Allah minta, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun, hendaklah masing-masing jiwa. Nanti sampai dibahas kenapa kok nafsun, bahkan tidak menggunakan alif lam. Ya, kenapa menggunakan tanwin menunjukkan dia nakirah. Ya, hendaklah masing-masing jiwa kita ini melepaskan diri betul-betul dari sifat-sifat nafsu-nafsu yang buruk, sehingga betul-betul bisa menanyakan kepada hati nuraninya dan menanyakan apa yang sudah dipersiapkan untuk esok hari. Datangnya tahun, berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, ini semakin menunjukkan bahwa kita makin menuju ke arah akhir dalam perjalanan. Dalam perlombaan kan begitu, Pak. Begitu sudah mendekati garis finish, justru seharusnya kita semakin kencang dan semakin tahu target serta tujuan dalam kita ikut lomba itu apa, garis finish. Maka begitu pun dalam hidup, kita diminta untuk memperhatikan apa yang disiapkan untuk hari esok. Apa hari esok di sini? Semua penafsir menunjukkan al-ghad di sini adalah yaumul akhirah. Apa yang sudah kita perbuat untuk akhirat kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk akhirat kita. Ya. Jadi bergantinya tahun itu untuk mengingatkan kita bahwa kita akan ada sebuah ujung, ya, sebuah perjalanan, ya, sebuah ujung perjalanan, sebuah akhir dalam kehidupan yang masing-masing kita pasti akan melewatinya. Ya. Maka sebelum kita membahas pada dasarnya tentang apa yang dipersiapkan dalam hidup, ya kita perlu tahu hidup itu untuk apa. Ya. Kita kan masukin anak ke sekolah anak-anak kita ke sekolah itu, kita pasti tahu kenapa kok anak kita disekolahkan di sini. Ya. Kenapa kok kita milih tinggal di sini? Semua pasti punya tujuan. Termasuk tidak mungkin Allah menciptakan kita kalau tanpa tujuan. Tidak mungkin Allah menciptakan kita kalau tanpa tujuan. Ya. Maka memang disampaikan dalam sebuah hadis bahwa tujuan hidup kita, kalau juga kita lihat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu punya tujuan untuk menyembahku. Ya. Nanti tata cara ibadahnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam syariat. Ya. Tapi Allah sampaikan dalam hadis kursi, ya ibadallah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Pada dasarnya kita diciptakan ini hanya untuk ibadah. Waktu yang kita lewati hanya menunggu antar waktu salat. Antar waktu salat. Dan terakhir nanti waktunya kita disalatkan. Wa qasamtu laka rizqak. Dan tenang, jangan repot-repot hidup hanya dihabiskan untuk mencari rizki. Kenapa? Karena sebelum kita hidup pun rizki kita itu sudah diatur, Bapak Ibu. Bagaimana dulu kita berada di rahim ibu kita, dalam perut ibu kita, di situ pun sudah dijamin oleh Allah bahwa kita tidak akan mungkin kelaparan dan kehausan. Sampai kita hidupnya, kenyamanannya pun diperhatikan oleh Allah.
Bahkan sampai kita lahir pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah melalui air susu yang disiapkan oleh Allah, dititipkan dalam ibu kita. Maka setiap seorang wanita yang melahirkan pasti dia mengeluarkan air susu. Kenapa? Itu bentuk rizki yang Allah berikan. Jadi kita nggak perlu untuk apa? Repot-repot untuk mencari tahu bagaimana kita menghabiskan waktu hanya untuk mencari rizki. Karena rizki itu sudah diatur oleh Allah. Kita hanya diminta untuk apa? Ibadah. Dengan bentuk segala macamnya kita. Ya. Dengan bentuk segala macamnya kita. Ya. Dan Allah sudah ingatkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta." Hiduplah sesukamu, kata Rasul. Hidup sesukamu, silakan. Mau ibadah, mau tidak, mau taat, mau patuh atau tidak. Tapi ingat ujungnya, fa innaka mayyit. Dan engkau pasti akan mati. Ya. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai, sayangi yang kau sayangi. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, kau pasti juga akan terpisah dengannya. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan beramallah sesukamu, fa innaka mulaqi. Ya. Dan engkau akan bertemu dengan amal-amal yang kau lakukan. Jadi kita ini pada dasarnya Bapak Ibu rahimakumullah sangat bergantung pada amal-amal yang kita lakukan ini bagaimana. Sangat bergantung pada amal-amal yang kita lakukan dalam hidup. Maka kita lihat setahun ini bagaimana kita, bagaimana muamalah kita dengan Allah, bagaimana muamalah kita dengan manusia, bagaimana muamalah kita dengan tetangga. Hati-hati jangan menyepelekan tetangga. Ya. Baik dan buruknya kita kepada tetangga berpengaruh kepada surga dan nerakanya kita nanti di akhirat. Ya. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita pada akhirnya menjadikan hal-hal yang ada di sekitar kita bukan menjadi peluang-peluang kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Karena tadi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Ya. Apa yang kita lakukan ini nanti sangat bergantung dengan bagaimana nanti kita di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita lanjutkan ayat ini tadi, baik di depan dan di belakang sama-sama diminta wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Agar kita ingat persiapan kita itu untuk apa? Toh dalam salat kita juga bilang sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini tinggal tanyakan kembali, benar atau tidak lillah. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya, saya dari tadi menerima telepon masuk. Pada dasarnya saya jam 5 sore tadi dapat kabar, sebetulnya kabar yang begitu membahagiakan sekaligus kabar yang juga membuat saya agak ini ya. Jadi ada rombongan pimpinan pondok pesantren saya di Ponorogo dulu, di Gontor, berkunjung ke Bogor. Dan dalam agendanya tadi jam 5 sore dari Sekpim disampaikan bahwa rombongan akan sholat isya di majelis kami di rumah, sekaligus makan malam. Tadi jam 5 saya coba kontak ke sini tapi belum mendapatkan jawaban. Ya, tadi pun sebetulnya habis salat maghrib dapat kabar rombongan pimpinan sudah masuk ring Bogor. Tadi saya izin ke pengurus, sepertinya saya tidak bisa untuk kajian karena saya juga harus ihtiram guru kami. Ya, ini guru kami yang dulu mendidik. Kebetulan beliau ke Bogor, kok malah apalagi Masya Allah saya tadi begitu ditelepon, ini serius Pak Kiai mau ke majelis kami. Bahkan salat isya di majelis dan makan malam, iya sudah masuk dalam daftar beliau. Karena mau sekalian takziah ke Kiai Mu'tasim Billah di Darussalam, di Pagelaran, sehingga dari hotel itu lewat Yasmin langsung ke sana. Sehingga tadi saya sebetulnya setelah salat maghrib tadi mulai nggak nyaman, sudah dengar voice note sudah masuk di area Bogor, tapi tetap diminta untuk mengisi dulu. Hanya mohon izin saya seperti tidak bisa sampai selesai. Satu sisi saya juga sudah mengiyakan di sini, tapi sisi lain ada guru kami yang harus kami ihtiramkan.
Beliau dari Ponorogo berangkat tadi pagi, ya. Tentunya dalam keadaan yang juga harus kami perhatikan. Maka mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahim kembali, dan mohon izin saya melanjutkan untuk ke majelis, ya, untuk mempersiapkan kedatangan rombongan beliau, ya, agar beliau juga bisa tersambut dengan cukup baik. Sekali lagi mohon maaf apabila kedatangan kami kurang berkenan di kalangan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari niat kita yang memang pada dasarnya di Sabtu malam ada kajian ba'dal maghrib sampai isya. Ya, mudah-mudahan bagian dari ikramud dhuyuf, apalagi tamu ini adalah guru kami, juga wasilah kebaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon ikhlas dan ridha sekali lagi. Kami cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.